Baik, selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah karena kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara webinar malam ini. Sekarang kita sudah sampai pada sesi keempat ya. Pada topik ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Tanpa berlama-lama lagi telah hadir bersama kita Bapak Dadang Budi Haji. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Hari ini kita masuk di sesi 4, yaitu menilai kinerja. Jadi ini yang sering kemarin kita bicara yang namanya PA gitu ya, performance appraisal. Nah, malam inilah sesi keempat ini kita bicaranya penilaian kinerja atau performance appraisal. Ada juga yang menyebutnya performance evaluation. Ya. Saya sudah menyiapkan ada 3 file ya. Yang satu sih sebenarnya pointersnya, kemudian yang 2 adalah contoh ya. Contoh mengenai prosedur dan juga formulir-formulir gitu ya, formulir-formulir. Ya sebenarnya kalau kita lihat referensi atau literatur tentang performance appraisal ini seabrek-abrek gitu. Banyak banget gitu ya. Saking banyaknya kita juga bingung sendiri gitu. Saya sendiri saya pengalaman di 2 perusahaan manufaktur ya, 7 tahun pertama di tekstil dan hampir 25 tahun terakhir saya di industri garment ya. Dan saya juga pernah disupport oleh beberapa konsultan. Di antaranya adalah di dalam menerapkan performance management dan performance appraisal ini. Mula-mula sih memang yang kemarin saya cerita, kami juga belajar ke perusahaan lain yang kita nilai sudah mempraktekannya dengan cukup baik. Ya. Nah, tapi seiring waktu berjalan, karena kita juga ada trial and error-nya, gitu ya. Tidak ujuk-ujuk misalnya ada satu ide atau konsep atau satu sistem itu mulus misalnya, mulus ternyata juga ketemu di lapangan itu dalam pelaksanaannya itu hambatan-hambatan, gitu ya. Jadi kalau boleh saya cerita, gitu ya, supaya ini membumi, gitu ya, saya cerita aja. Karena kebanyakan sih perusahaan-perusahaan itu sebelum mereka menerapkan manajemen kinerja secara lengkap ya dengan suatu siklus yang utuh, kebanyakan sih mulainya dengan PA dulu. Kebanyakan itu dengan PA dulu, performance appraisal dulu ya. Yang kemarin saya sampaikan bahwa mungkin saja ada banyak perusahaan yang tidak ada kaitan juga kadang-kadang ya, apakah dia itu perusahaan kecil atau besar. Kadang-kadang ada yang besar juga ternyata belum menjalankan. Ya. Yang kecil ada yang sudah menjalankan, jadi relatif sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau lihat historisnya, performance appraisal ini yang kemarin juga disinggung dari zaman Tiongkok kuno sudah ada sebenarnya ya. Kemudian masuk pada masa manajemen ilmiah ya. Frederick Winslow Taylor, kemudian Robert Owen ya di pabrik kapas, di pabrik baja begitu. Tapi kalau secara praktek di lapangan, kebanyakan munculnya kebutuhan performance appraisal itu sebagian besar itu kaitannya dengan upah. Ya. Kaitannya dengan upah dan kaitannya dengan pemberian reward. Gitu. Jadi para owner atau pemilik usaha itu merasa perlu satu referensi. Kalau dia mau ngasih penghargaan gitu ya supaya adil, maka dia melihat prestasinya. Jadi seperti apa. Hanya memang sebagian besar mulainya itu adalah dengan pendekatan yang sifatnya subjektif. Ya, jadi belum berbasis data dan fakta. Ya. Baru kemudian lah setelah kemudian mereka juga mempelajari dan benchmark ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi terjadi suatu perubahan-perubahan, improvement. Nah, histori seperti itu saya mengalaminya ya. Dulu mungkin cuma kepikir apa gitu ya. Ya kadang juga ada yang kurang relevan atau kurang valid, misalnya tentang apa ya, loyalitas gitu misalnya. Loyalitas
Gimana sih ngukur loyalitas itu? Kemudian apalagi yang klasik itu kan kedisiplinan, gitu. Ya. Jadi parameter-parameter kuantitatifnya belum. Gitu. Ya. Dan ya karena kami juga belajar terus, selain kami belajar mengikuti banyak pelatihan-pelatihan, kami mengundang konsultan. Konsultan itu kan sebelum dia menyarankan untuk menerapkan satu ide, biasanya mereka ngasih pelatihan dulu ya, konsep-konsep dasar, baru kemudian mereka punya proposal bahwa sistemnya kayak gini gitu ya. Nah, kebetulan saya mengalami itu ya, pasang surutnya ya, penerapannya, kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan ya. Nanti rekan-rekan yang pernah mengalami juga boleh sharing nih, kita juga pengen tahu apa sih yang menjadi kendalanya di lapangan gitu ya. Atau ada sesuatu yang kita harapkan terwujud tapi kok sampai hari ini belum terwujud dengan baik gitu misalnya. Saya mohon izin mau sharing dulu pointersnya mengenai sesi 4 ini tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Sesi 4. Saya udah boleh share nggak nih, Pak? Sudah Pak, sudah Udah, ya. dijadikan co-host. Kenapa nggak muncul ya? Nah, sudah Pak. Ini ya? Sudah. Kadang-kadang suka ada hambatannya. Ya. Oke, proses penilaian kinerja, dan ini sebutnya individu, sekalipun bisa saja sebenarnya dikembangkan kepada secara grup atau kelompok gitu ya. Kalau di dalam SKKN di MSDM yang terbaru ya, ini nomor urutnya nomor urut 29 ya. Kode unit kompetensinya ya. Nomor urut 29. Nah, kita lihat dulu gambar besarnya. Ini saya ambil dari kriteria unjuk kerja dan elemen kompetensi yang ada di dalam SKKNI tersebut. Jadi di situ ada 4 KUK, istilahnya KUK atau kriteria unjuk kerja ya, untuk kegiatan yang namanya penilaian kinerja. Yang pertama adalah panduan dan perangkat penilaian kinerja disampaikan ke semua penilai. Nah, ini kita mulai dari sini. Jadi pada saat kita mau menerapkan yang namanya performance appraisal di perusahaan kita, maka yang pertama kali harus kita siapkan adalah panduannya. Bisa berbentuk prosedur, bisa berbentuk SOP, ya prosedur SOP. Ya kadang-kadang juga dianggap sama sih prosedur sama SOP itu barang yang sama. Ya. Panduannya, jadi how to-nya itu ada guidance-nya, ya. Dan perangkat. Perangkat itu kalau yang pasti dibutuhin adalah formulir ya, formulir penilaian. Perangkat yang lain apa? Kadang-kali bisa saja berbentuk apa? Sistem informasi. Kalau penilaian itu harus kuantitatif dan harus berangkat dari data-data objektif. Maka mau tidak mau bahwa data-data itu harus disediakan. Tapi intinya adalah 2 hal ini aja dulu, panduan dan perangkat itu disampaikan ke semua penilai. Jadi mungkin teknisnya begini, bahwa kita mengumpulkan semua manajer,
kemudian kita presentasikan, ya, kita sosialisasikan kepada semua. Ini loh panduannya, gitu ya. SOP tentang performance appraisal. Ini formulir-formulir yang kita gunakan ke semua penilai. Jadi kalau bicara semua penilai, ya semua atasan. Itu pun sebenarnya tergantung kebijakan perusahaan, apakah PA ini diterapkan 100% kepada semua lapisan, misalnya dari mulai level direktur sampai ke level operator misalnya, ya. Atau cukup sampai level di atas operator, misalnya level supervisor dan staff. Bisa saja, tergantung, ya. Karena ada juga yang beranggapan kalau operator mungkin tidak perlu ya dilakukan performance appraisal, karena banyak yang langsung dikaitkan dengan upah gitu pekerjaan mereka sehari-hari, yaitu melalui sistem borongan, ya, atau sistem upah berbasis hasil misalnya, ya. Dan jadi itu sih tidak ada satu pakem yang pasti, ya, itu boleh tidak boleh, ya idealnya dinilai semua, ya, karena kan sebenarnya menilai prestasi ini bukan hanya sekedar kaitan upah atau reward, ya, tapi juga kita ingin melihat kekuatan kelemahan dari karyawan kita, apa yang sudah baik dan apa yang belum baik. Jadi bisa saja kan kebutuhan dan manfaat yang ingin kita peroleh ya dari suatu penilaian itu bukan cuma sekedar menentukan dia nilainya berapa terus dikasih kenaikan gaji berapa atau dikasih bonus berapa, kan mungkin bukan cuma itu, tapi lebih luas, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menyampaikan panduan dan perangkat itu, pelaksanaan penilaian kinerja dipantau sesuai panduan, ya. Kalau yang sering saya alami itu ritual tahunan. Jadi ya seperti misalnya kayak sekarang nih lah. Umumnya sih terjadinya bulan, kalau nggak Desember, Januari gitu ya. Kalau ingin lebih awal ya Desember kita lakukan, paling telatnya Januari. Biasanya kaitan dengan kenaikan upah. Kan tiap tahun itu ada kenaikan upah minimum tuh misalnya naik berapa? Bisa naik ke 3%, 5%, mungkin rupiahnya itu bisa 100, bisa 200.000 gitu ya. Nah, ya kalau hanya menaikkan gaji secara pukul rata itu kan namanya kenaikan kolektif gitu ya. Jadi tidak kelihatan mana yang kerja bagus dan tidak karena semuanya pukul rata. Bisa saja kan itu tidak adil. Itu hanya sekedar apa? Sekedar memenuhi kewajiban upah minimum naik itu aja sih. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, bagaimana kalau orang kerjanya bagus? Dilebihin enggak? Kan gitu ya. Nah, maka sering dilakukan topping gitu. Jadi bukan cuma sekedar naik kolektif 100.000 atau 200.000, ya. Nah, tapi sering juga kemudian dilakukan toppingnya, tambahannya. Nah, tambahannya ini disebut merit increase. Nah, merit increase ini biasanya menggunakan performance appraisal sebagai alat bantu untuk nanti membedakan ya, yang kerjanya bagus, ya kontribusinya bagus, maka mendapat lebih, gitu, ya. Nah, kita sudah ada panduan, gitu ya. Pelaksanaan penilaiannya dipantau sesuai panduan, ya. Jadi panduannya itu bisa yang standar, itu hanya sekedar menilai, tapi kalau nanti dikaitkan dengan kita mau menaikkan upah berdasarkan prestasi masing-masing, ya, maka secara teknis juga kita mungkin ada briefing lagi tuh, briefing lagi. Misalnya tentang budget, ya budgetnya berapa, kemudian distribusinya harus bagaimana, ya. Jadi bisa panduan yang sifatnya permanen, bisa juga secara kontingensi, ya sesuai dengan saat itu kebijakan dari perusahaan bagaimana. Apakah perusahaan hanya memberlakukan general increase? Yang dimaksud general increase itu adalah kenaikan secara umum merata. Atau juga memberlakukan yang kedua, yaitu merit increase, kenaikan berdasarkan hasil penilaian. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakan dan itu dimonitor, mungkin mereka ada yang mengalami kesulitan dan kita akan juga memberikan arahan kepada teman-temannya. Termasuk juga kami juga memasuk data, ya, data kepegawaian misalnya tentang kehadiran karyawan, keterlambatan, pulang lebih cepat, pelanggaran-pelanggaran, ya. Bahkan mungkin ada juga yang minta misalnya pemeriksaan psikologi, ya it's okay, kita sesuai mereka butuhnya apa untuk sebagai bahan mereka menilai, itu kita sediakan itu data-data pendukung itu, ya. Nah, yang ketiga, hasil penilaian kinerja itu dikumpulkan.
Dan memang di tempat saya sendiri belum dilakukan secara full digital, ya. Jadi masih menggunakan paperwork, kertas formulir ya, yang kita bagikan. Ya, mungkin dibagikannya kita hanya soft copy-nya aja filenya, mereka print sendiri atau bisa ngetik sendiri, isi nama, kemudian nilainya berapa, ya. Bisa disusun seperti itu. Hasil penilaian kerjanya dikumpulkan dan dikompilasi sesuai standar dan prosedur. Dan yang keempat, hasil kompilasi ya atau collection itu dianalisis ya sesuai kebutuhan organisasi. Waktu tahun 97, 98 itu kami pernah mengalami satu hal yang menurut kami di luar dugaan, tetapi kami jadi belajar. Ya. Jadi waktu itu kita pakai formulir penilaian, sebenarnya sederhana formulirnya itu. Nanti saya perlihatkan ya contoh formulirnya. Tapi kemudian ternyata para penilai itu memang kecenderungannya beda-beda ya. Ada penilai yang cenderung pelit, gitu ya. Ada penilai yang cenderung pemurah. Berhubung memang penilaiannya bersifat kualitatif dan subjektif, maka kemudian pada saat kita petakan, terjadi norma yang beraneka ragam. Setidaknya mungkin ada 3 kelompok norma kelompok lah atau norma penilaian. Yaitu pertama adalah kelompok penilai pelit, kedua kelompok penilai murah hati, ketiga kelompok penilai biasa-biasa saja. Jadi yang namanya misalnya poin 7 bagi penilai A dan penilai B itu persepsinya beda. Ya, karena itu sifatnya judgment gitu ya, bukan sifat objektif melihat data gitu ya, tapi judgment. Nah, kalau mengandalkan judgment itu ya efeknya begitu. Bisa muncul norma penilaian ya, gradingnya itu yang ya, setidaknya 3 kelompok lah. Ada penilai yang pemurah, ada penilai yang pelit, dan ada penilai yang netral, tengah-tengah gitu, yang moderat gitu ya. Nah, ini pun harus diantisipasi ya. Harus diantisipasi karena nanti ujung-ujungnya kan yudisium ya. Yudisium mana yang dinilai baik, baik sekali dan cukup gitu kan. Itu harus apa ya? Harus sama kriterianya. Kalau nggak sama kan jadi malah tidak adil gitu ya. Nah, ini juga harus diwaspadai gitu ya. Kemungkinan terjadi yang seperti itu ya. Jadi beginilah big picture-nya atau proses pokok ya di dalam performance appraisal. Oke, kita mungkin ini sedikit konsep dasar dulu ya. Definisi dan tujuan penilaian kinerja. Apa dan untuk apa sebenarnya penilaian kinerja ini? Evaluasi yang sistematis terhadap kinerja dan kemampuan karyawan, di mana hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk tindakan lebih lanjut. Yang paling tepat bagi karyawan yang bersangkutan. Jadi di sini tuh makna atau peran daripada performance appraisal itu adalah evaluasi yang sistematis. Gitu ya. Dia pengennya sistematis gitu ya, bukan yang pakai kira-kira gitu ya, tapi sistematis. Di mana hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk tindakan lebih lanjut yang paling tepat bagi karyawan yang bersangkutan. Penilaian tersebut biasanya disusun oleh atasan langsung dari karyawan itu, ya. Jadi yang langsung membawahi dia, gitu ya. Penilaian kinerja biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu, misalnya 1 tahun sekali. Yang tadi saya bilang ya, bisa dilaksanakannya bisa pada bulan Desember atau pada bulan Januari. Ya. Nah, ini ada ilustrasi yang disebut kurva lonceng, ya. Bell curve, ya, performance system. Ini kan sebenarnya kalau Anda pernah belajar statistik sering ketemu ya kurva seperti ini, ya. Jadi disebut kurva lonceng itu karena bentuknya kayak lonceng seperti ini. Jadi pada saat kita menilai, misalnya kita menilai 100 orang, gitu, maka sebarannya itu kalau berdasarkan kurva normal itu akan seperti ini. Ya. Jadi yang average performer, jadi ini orang-orang yang prestasi kerjanya rata-rata average, itu jumlahnya paling banyak. Ya. Ada yang menyebutnya ini pada kisaran 65%, ya, 60 sampai 65%. Ya, jadi di atas separohnya itu pasti karyawan itu ada di kelompok ini, ya, sebagai average performer, orang yang prestasi kerjanya rata-rata pada umumnya. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan disebut high performers, ya, dan ini kan sedikit itu jumlahnya, lebih sedikit.
Kalau ini yang paling banyak itu 60 misalnya ya, 60%. Maka yang sebelah kanan itu paling 20. Dan yang sebelah kiri ini yang warnanya merah, ini yang disebut low performer ya. Mereka yang prestasi kerjanya di bawah rata-rata ya, atau prestasinya kurang baik ya. Ini pun mirip gitu ya, dengan yang high performer. Jadi kalau ini yang tengah-tengah itu misalnya 60%, maka yang di atas rata-rata itu 20%, yang di bawah rata-rata pun 20%. Kadang ini dipenggal lagi di tengah nih ya. Jadi yang low performer sendiri dipecah dua lagi gitu ya, ada garis di sini. Kemudian yang high performer pun dipecah lagi menjadi dua kelompok. Sehingga bisa ketemu nanti itu kalau ini yang paling ujung ini ya, yang nilainya sangat excellent, itu paling-paling populasinya 5%. 5% itu yang nilainya A gitu ya. 5%. Kemudian di bawahnya yang di sini kelompok ya. Setelah dipenggal di sini di tengah. Ya, kemungkinan populasinya 15%. Ya. Jadi sudah 20 kan? Ini 5 tambah 12. Ini yang tengah-tengah, ini 60%. Ya, jadi ini A, B, sedangkan yang average itu nilainya C. Ya. C pun juga bisa dipecah lagi, ada C minus, C plus. Gitu ya. Nah, ini yang di sini nih, ya, yang merah ini penggal lagi, ya, jadi kelompok yang grade di bawah ini adalah D nilainya. Ya, kemungkinan kira-kira populasinya 15% begitu, sama dengan yang nilainya B. Ya. Ini yang paling jelek yang di sini ya, mendekati titik 0 ya, skornya itu. Ya, kalau ini kan misalnya yang tertinggi 100, ini terendah 0, ya, mendekati 0. Ya mungkin hanya 10-20 value-nya. Populasinya ya pada kisaran juga 5%. Jadi nilai yang A dengan yang E itu mirip gitu ya. Ini 5%, ini 5%. Kemudian yang nilai B dengan yang nilai D itu juga mirip ya, 15%, 15%. Sisanya 60% itu ada di sini. Nah, ini kita kalau menggunakan kurva normal. Dan memang kebanyakan seperti itu ternyata sebarannya ya. Apalagi kalau populasinya banyak. Nah, ini juga menjadi satu dasar pertimbangan bahwa mekanisme kurva lonceng ini juga kadang kita pakai juga gitu ya. Dan setelah memang kita mengolah data itu sering ya, bentuknya itu seperti ini ya, sebarannya itu ya. Ya, itu satu hal yang perlu juga menjadi referensi ya, untuk kita melakukan nanti grouping. Nah, bicara metode, nah metode ini banyak banget ya, performance appraisal itu. Nah, di dalam salah satu referensi ini dipecah dua ya. Metode performance appraisal itu ada yang kelompok metode tradisional, ini yang sebelah kiri, dan adalah kelompok metode modern ya, yang lebih kontemporer gitu ya. Coba kita lihat satu persatu. Di dalam metode tradisional itu apa saja sih yang sering dipakai? Pertama adalah metode ranking. Ini mungkin satu metode penilaian yang paling apa ya? Paling tradisional, paling primitif lah, kalau agak berlebihan paling primitif. Jadi orang-orang itu diurut ranking aja gitu, dari mulai yang paling bagus sampai yang kurang bagus, dan pasti ini subjektif, di ranking aja gitu. Dan ini kan akan mudah dilakukan itu kalau jumlah orangnya tidak banyak dan si penilai hafal betul orang ini seperti apa, jadi bisa membandingkan orang dengan orang gitu ya. Karena kan kalau metode ranking itu kan membandingkan orang dengan orang ya, tidak membandingkan orang dengan suatu skala tertentu ya. Yang berikutnya adalah perbandingan berpasangan. Ya, sebenarnya ini adalah pengembangan dari metode ranking aja. Sama juga sih, perbandingan berpasangan ini adalah membandingkan orang dengan orang, bukan membandingkan orang dengan suatu skala tertentu. Kemudian ada juga yang disebut metode grading. Grading itu jadi apa? Mirip ranking sih. Hanya orangnya dikelompokkan. Jadi sistem klasifikasi saja gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode distribusi paksaan. Ya, distribusi paksaan itu mirip ini sebenarnya. Ini kan distribusi paksaan. Ya. Pokoknya di kuota saja, di jatah, yang nilai A boleh 5%, gitu ya. Yang nilai B boleh 15%, yang nilai C boleh 60% populasinya. Nilai D boleh 15%, nilai E 5%. Pas sudah itu 100 gitu ya. Nah, itu yang disebut metode distribusi paksaan.
ada juga yang disebut metode pilihan paksaan, ya. Metode pilihan paksaan hampir sama sih sebenarnya. Ada juga metode checklist, ya. Ini lebih ke teknis saja. Misalnya di dalam suatu formulir, di situ tuh ada uraian tentang indikator kinerja, ya kita tinggal melakukan centang saja gitu ya, checklist gitu. Kemudian ada juga metode skala grafik, skala grafik. Ya, sebenarnya pengembangan dari checklist sebenarnya, ya. Cuma lebih kepada nanti angka-angkanya dikeluarin di situ. Ya. Ada juga ini ya metode essay. Jadi metode essay itu si penilai itu bikin cerpen gitu, mengarang, mau menjelaskan orang ini kayak gimana gitu, disebut metode essay. Ada juga yang disebut metode tinjauan lapangan, jadi diobservasi. Ada juga penilaian diri, ini self appraisal. Rekan-rekan, sebelum saya lanjut, kita break dulu ya. Untuk ini ada adzan isya dulu. Kita sampai di slide berikut. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Tadi kita bicara ini, contoh-contoh metode tradisional di dalam performance appraisal. Ya. Yang terakhir tadi adalah penilaian diri. Ya. Jadi karyawan yang bersangkutan boleh menilai dirinya sendiri, ada formulirnya, silahkan isi sendiri. Ya. Nah, ini adalah metode tradisional. Ya. Berikutnya ini yang sebelah kanan adalah metode modern ya di dalam performance appraisal ini. Nah, appraisal by result or by objectives. Jadi penilaian berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Nah, inilah yang nyambungnya kepada MBO ya yang kemarin kita bicarakan itu, management by objective. Yang perintis awalnya itu Peter Drucker itu. Ya, jadi menilai itu berdasarkan satu sasaran. Hasil yang mau dicapai apa? Ya, kalau sekarang barangkali lebih populernya disebutnya KPI gitu ya, jadi Key Performance Indicator. Ya. Performance itu indikatornya apa saja dan targetnya berapa. Ya. Ini termasuk kategori modern. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut BARS. Ya. BARS itu Behaviorally and Code Rating Scales. Jadi, skala penilaian perilaku. Ya. Jadi skala penilaian yang berbasis perilaku. Jadi di sini tuh ada uraian tentang perilaku. Misalnya kalau nilainya baik sekali itu ciri-ciri perilakunya apa, gitu ya, indikatornya itu. Jadi ada uraian di situ, ya. Ya ini artinya juga lebih terukur ya karena tidak pakai kira-kira, ada definisinya. Anda boleh misalnya menilai orang ini nilainya baik sekali kalau memenuhi kriteria ini. Nah, itu yang dimaksudnya. Behaviorally and Code Rating Scales. Nah, kemudian ada assessment centers, pusat penilaian. Sebenarnya sih pusat penilaian ini lebih kepada menilai kompetensi, terutama kompetensi manajerial, soft skill. Sebenarnya hemat saya, assessment center itu tidak secara spesifik menilai kinerja sebenarnya, tapi lebih kepada menilai kompetensi. Tapi ini dimasukkan ya sebagai salah satu juga metode penilaian modern. Dan assessment center ini boleh dibilang cukup mahal. Jadi kalau Anda mendengar istilah assessment center, jangan membayangkan itu adalah sebuah gedung di mana orang-orang yang mau dinilai dimasukin ke gedung itu. Sebenarnya bukan. Assessment center itu tidak menunjuk kepada suatu tempat atau suatu lokasi, tidak. Ya. Assessment center itu adalah metode. Ya. Nama suatu metode untuk menilai manusia. Nah, dan yang keempat ini yang cukup populer, tetapi teknisnya juga tidak gampang karena cukup repot. Ini yang disebut penilaian 360 derajat. Seperti yang Anda tahu, kalau bicara 360 derajat itu kan seluruh keliling lingkaran. Betul kan? 360 derajat. Jadi maksudnya adalah penilainya itu banyak.
yang menilai si orang ini tuh dari arah 360 derajat. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau Anda ada di tengah nih, 360 derajat itu kan lingkaran tuh, ya, lingkaran. Maka yang menilai itu yang di atas Anda, yang di pinggir kiri Anda, di pinggir kanan Anda, dan yang di bawah Anda. Gitu ya, setidaknya gitu. Jadi bisa yang menilai Anda itu adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, itu yang dari atas. Kemudian yang dari pinggir, proses sebelum Anda, siapa teman kerja sebelum proses Anda, itu dia menilai. Kemudian teman Anda yang merupakan proses berikutnya sesudah proses Anda, ya, the next proses. Kemudian yang bawahan Anda sendiri juga menilai. Termasuk juga ditambahkan ini yang self appraisal juga ditambahkan. Anda pun boleh menilai diri sendiri, gitu. Ya. Jadi bisa kebayang berapa formulir yang harus kita gunakan, yang harus kita bagikan, gitu ya. Jadi menilai diri sendiri, atasan langsung, atasan tidak langsung, proses sebelum saya, proses sesudah saya, kemudian bawahan saya ada 6 setidaknya yang menilai, ya. Ya ideal ya, tetapi mungkin prakteknya tidak mudah, ya, cukup menyita waktu dan tenaga, ya. Harus banyak orang yang memanage ini, proses ini, ya. Nah, itulah pilihan-pilihan metode. Nah, metode mana yang mau kita pakai ya tergantung kebutuhan kita, dan kita bisa pakainya, bisa pakai yang mana. Jadi kayak kita mau beli mobil misalnya, Anda mau beli mobil kategori apa? Apakah hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, mobil kecil, city car, atau Anda mau beli mobil SUV buat off-road, gitu ya, atau mau beli mobil sport seperti Ferrari? Saya kira kan sebenarnya yang paling tepat itu adalah sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sama ya, kita menilai alat ini pun juga kadang-kadang ingin pakai yang canggih gitu, tapi ternyata kita belum bisa pakai gitu. Dan hasilnya pun belum bisa dimanfaatkan dengan optimal. Nah, ini sedikit keterangan mengenai yang 360 derajat ini. Ya, ini dulu cukup populer ini. Ya. Umpan balik 360 derajat itu. Yang ini nih, ya, yang masuk dalam metode modern. Ya. Di sini disebutkan bahwa umpan balik 360 derajat itu didefinisikan sebagai pengumpulan sistematis dan umpan balik data kinerja pada individu atau kelompok yang berasal dari sejumlah pemangku kepentingan pada kinerja mereka. Ini yang 360 derajat. Satu putaran lingkaran. Data biasanya diumpankan kembali dalam bentuk peringkat, ya, terhadap berbagai dimensi kinerja. Ya. Umpan balik 360 derajat juga disebut sebagai penilaian multisumber atau multi umpan balik atau multi penilai, ya, multi rater ya biasanya istilahnya, multi rater. Ini ilustrasinya aja, individu nih kita sendiri di sini, manajer kita menilai, bawahan kita juga menilai, teman kerja dan internal customer, ya. Customer di dalam perusahaan kita sendiri, yaitu menilai kita. Ya sebenarnya ini bisa berkembang kan, kalau tadi saya hitung-hitung setidaknya bisa jadi 6 juga sih. Karena manajer pun nanti di atasnya ada lagi satu. Dia pun sering perlu diikut dilibatkan, ya, supaya beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh penilai langsung di sini bisa di counter ya oleh orang yang lebih tinggi. Gitu. Nah, apa ini misalnya hal-hal yang dinilai gitu ya. Ini pakai skala nih 1 sampai 6. Misalnya gives useful feedback, memberikan umpan balik yang berguna, ya. Establish good working relationship, ya. Bisa menciptakan satu hubungan kerja yang baik. Kemudian apakah orang ini terbuka terhadap ide-ide baru, open mind atau tidak. Kemudian menghargai opini orang lain, ya. Kemudian recognize achievement, ya, pengakuan terhadap pencapaian. Jadi ini adalah contoh aja ya faktor yang dinilainya apa, gitu ya. Bisa saja dikembangkan lebih banyak lagi. Cukup ideal ini, cuma banyak juga perusahaan yang mungkin belum siap ya melaksanakan karena pernak-perniknya banyak. Minimal ya paperwork-nya cukup banyak. Nah ini saya perlihatkan contoh form penilaian kinerja.
Itu nanti juga di file yang lain ada. Ini contoh, ya, periodenya kapan. Ini identitas seperti biasa, ada petunjuknya di sini, ya, guidance-nya, aspek yang dinilai. Ya, kebetulan di contoh ini itu hanya 6. Kedisiplinan, kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, efisiensi biaya, ketepatan waktu, kehadiran kerja. Terus ada kesimpulan dan saran di sini. Kesimpulannya apa? Ini baik sekali, baik, cukup, kurang, kurang sekali. Yang 5 skala. Ya. Yang bersangkutan diusulkan untuk apa? Berdasarkan hasil penilaian ini. Dan di sini kesimpulan akhir ya, dari Departemen SDM setelah diolah. Itu yang tadi saya cerita bisa banyak norma, karena ada penilaian pelit, ada penilaian pemurah, ada yang tengah-tengah. Gitu ya. Kemudian mungkin dari pimpinan puncak juga ada satu pertimbangan. Jadi di sini ada 2 penilai, penilai 1, penilai 2. Ya, atasan langsung untuk penilai 1, atasan berikutnya penilai 2. Jadi nanti ini skornya itu dijumlahkan. Di sini pakai skalanya itu skala sampai berapa? 4 ya, 4. 1 sampai 4. Nah ini kalau udah menggunakan KPI. Ini contoh ya. Tabel Key Performance Indicator ya. Di sini identitasnya. Nik, nama, departemen, jabatan. Area kerja utamanya di sini ada produktivitas dan delivery, ada kualitas, ada biaya, dan ada moral plus learning and growth. Nah, ini di breakdown. Jadi di produktivitas dan delivery ini ada 2 indikator. Indikatornya di sini kan diberi juga petunjuk, boleh produktivitas, kualitas, biaya, delivery, safety, dan moral ya indikatornya. Produktivitas hasil kerja sesuai dengan standar atau target. Ya, ada targetnya, misalnya harus mencapai produktivitas berapa. Bobot KPI-nya 12,5% ya untuk yang ini ya, poin 11 ya. Poin 12, penyerahan hasil kerja tidak terlambat, delivery time-nya tepat waktu. Ya. Bobotnya 12,5%. Ini targetnya 100%. Kualitas, ini satu poin kualitas. Dan ini bobotnya cukup besar, 25% bobotnya. Hasil kerja tidak ada kesalahan ya, atau tidak ada cacat. 100% targetnya. Misalnya kalau dalam satu periode Anda punya 100 output, ya targetnya 100-100-nya itu memang tidak ada cacat. Kalau ada cacat 2 saja berarti yang tercapai hanya 98%. Karena yang 2-nya cacat. Ya hitung-hitungannya kayak gitu. Biaya, poin 31. Biaya proses tidak melampaui budget. Jadi kalau misalnya kita mau menyelenggarakan satu proyek, atau kita punya standar ongkos produksi misalnya, membuat satu celana, satu kemeja, jaket, dan sebagainya, itu sudah ada budgetnya. Jadi kita memproduksi tidak boleh melampaui budget. Nah ini bobotnya itu 25%. Targetnya 100%. Kemudian yang nomor 4 ini di breakdown, ini menjadi 5 indikator. Pertama adalah kehadiran kerja di luar cuti tahunan. Jadi kalau cuti tahunan dianggap hadir lah ya kalau cuti tahunan. Tidak terlambat, tidak pulang cepat, tidak melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Indikatornya adalah surat peringatan atau teguran. Kemudian mengikuti program pelatihan 6 kali dalam setahun. Ya, ini cukup apa ya? Ya tidak terlalu berat sih mestinya ya. Jadi trainingnya hanya 2 bulan sekali sebenarnya, gitu ya. Nggak sampai sebulan sekali. Jadi dalam setahun cukup 6 kali udah tercapai. Ya. Di sini bobotnya yang paling gede adalah untuk training. Ya, bobotnya 10. Yang kedua adalah kehadiran kerja, yang lain cuma 2,5%. 2,5. Jadi ini sebenarnya untuk satu kelompok area kerja itu diberi kuota itu 25%, 25. Nah ini semua targetnya dipasang 100%. Tinggal nanti kan pada saat performance appraisal itu realisasinya dihitung berapa, sehingga ketemu skornya dan skor akhir berapa.
Nah, nanti harus ada di sini action dan improvement plan-nya apa. Dengan profil kinerja seperti ini, karyawan yang bersangkutan harus melakukan apa. Ya, dikasih PR gitu. Dia harus bikin satu rencana pengembangan ya. Terutama pengembangan dari sisi kompetensi misalnya, atau ya mungkin hal-hal yang terkait dengan perbaikan kinerja. Di sini yang bersangkutan juga karyawan itu tanda tangan, atasan langsung dan atasan tidak langsung. Ya, ini contoh yang kalau ini kan tradisional, gitu ya, tradisional. Ini saya bikin ini tahun 97, 97, 98. Kalau ini sih ya boleh dibilang ya berapa ya? Mungkin 5 tahun terakhir lah kita pakai. 5 atau 6 tahun terakhir kami pakai. Nah, itu pointersnya. Sebelum saya nanti buka lagi beberapa contoh yang lebih teknis, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau mau sharing pengalaman, boleh. Siapa dulu nih? Pak Doi gimana Pak Doi? Boleh sharing Pak Doi? Ada yang mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Mungkin yang lain, Pak Fahmi, Mbak Haripah, Mbak Harina, silakan. Itu Pak, malam Pak. Ya, silakan. Kalau di perusahaan saya justru bukan bell curve, tapi semuanya hampir semua baik semua. Sedikit sekali ya. Iya, itu yang membuat sebenarnya bias ya sebenarnya. Kadang-kadang kita kalau menentukan seperti apa sih orang yang berprestasi, kita tuh seperti tidak bisa mendefinisikan gitu Pak. Sarannya seperti apa ya Pak? Karena ya, mungkin target kita nggak menentukan target juga sih, misalnya harus seperti apa ada, tetapi nggak tahu cara penilaian itu ya kebanyakan rata-rata ya nilainya A gitu. Kalau misalnya nilainya yang sedikit itu paling orang yang kena teguran kayak gitu. Jadi ketika kita menentukan seperti apa sih orang yang berprestasi itu sulit untuk mendefinisikan gitu Pak. Mungkin ada saran Pak? Ya, sebelum ke saran, analisa saya ya, itu bisa terjadi apabila memang metode penilaiannya masih bersifat judgement, kualitatif subjektif judgement. Jadi lebih ditentukan oleh penafsiran dari penilai dan tidak melihat data dan fakta. Apalagi tidak ada suatu target yang mau dicapai. Definisi A itu apa? Minimal itu ada nggak definisinya A itu apa? Ya kalau definisinya tidak ada, orang kan bisa menafsir masing-masing. Dan yang paling aman di tempat saya kejadian itu bahwa semuanya B. Ada yang semuanya B gini nih. Gimana ini jadi nggak ketahuan loh siapa yang bagus gitu. Ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya itu bisa juga dipaksa ya kalau masih menggunakan judgement ya. Jadi bukan berdasarkan data objektif, bukan berdasarkan sasaran yang mau dicapai. Jadi lebih kepada judgement si penilai. Bisa dicoba dengan cara menerapkan sistem ranking dan distribusi paksaan. Sistem ranking dan distribusi paksaan. Kalau Mbak Haripah punya anak buah 10, 10 itu harus dibagi-bagi dalam kelompok rata-rata, kelompok di atas rata-rata, dan di bawah rata-rata. Dikasih kuota. Yang rata-rata siapa aja tulis 6 orang, saha. Gitu ya. Terus yang di atas rata-rata boleh tulis, cuman boleh 2 orang. Terus yang di bawah rata-rata juga cuma boleh 2 orang. Siapa orangnya? Ketemu tuh. Kurva loncengnya berfungsi, Mbak Haripah. Yang 6 orang itu kan yang average itu, yang rata-rata di tengah. Ya. 2 orang yang di atas rata-rata berarti yang memang dinilai baik dan baik sekali. Ya kan? Dan 2 orang yang di bawah rata-rata itu adalah yang kurang dan kurang sekali. Jadi harus dengan cara dipaksa. Salah satunya ya, kalau masih menggunakan yang namanya judgement gitu ya.
Cara lain adalah dengan melakukan switching. Jangan menggunakan metode judgment, tapi metode objektif. Tiap orang harus punya KPI. Indikatornya apa, targetnya berapa. Begitu. Jadi kan sekarang tuh pertanyaan begini, waktu kita menilai, kita ini membandingkan orang dengan orang, atau membandingkan orang dengan pencapaian target. Beda kan? Beda pendekatan. Nah, yang tradisional dan ya agak primitif lah gitu ya kalau rada lebay, membandingkan orang dengan orang. Jadi kita cuma menilai itu secara global, ya. Dan kita jadi nggak tahu orang ini tuh bagus dalam hal apa, kita nggak tahu. Kurang dalam hal apa juga kita nggak tahu. Ya masalah menilainya kan global. Yang namanya membuat urutan ranking orang itu kan global kan. Malah rada kira-kira sebenarnya, betul nggak? Ya. Dan memang di dalam penilaian itu ada beberapa gangguan atau distorsi. Ya. Salah satu yang paling populer distorsi itu adalah yang disebut efek halo effect. Pernah dengar istilah halo effect? Jadi si penilai itu terkesan dengan hal-hal yang menonjol pada diri orang itu. Kalau Mbak Haripah itu orangnya supel, murah senyum, perhatian sama atasan, ya, maka akan dinilai baik. Sekalipun mungkin kalau dalam pekerjaan sih biasa-biasa aja misalnya. Tapi karena Mbak Haripah itu pandai mengambil hati, sangat nice orangnya, maka orang akan terpengaruh oleh kesan itu. Sehingga pasti dikasih nilainya A. Gitu. Karena orang ini supel dengan banyak orang, nice orangnya. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya sih dengan pekerjaan gitu. Ya kan? Itu salah satu yang merupakan distorsi ya di dalam penilaian itu yang paling populer itu halo effect. Ya. Dulu tuh ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang disebut efek karang bulan. Ya. Efek karang bulan. Ya. Mungkin maksudnya apa? Kalau kita lihat bulan purnama ya, itu sepertinya mulus gitu kan, bagus ya. Padahal kalau lihat yang lebih pakai mikroskop atau pakai dengan teleskop, itu sebenarnya permukaan bulan itu kasar sebenarnya gitu. Jadi kita itu jadi seolah-olah dibius oleh kesan ya, kesan subjektif gitu. Jadi kita menilainya bagus aja gitu. Ya. Atau bisa juga kita terkesan jelek dengan terhadap orang ini. Misalnya nih, ya seandainya Mbak Haripah itu sebaliknya, terkesannya judes misalnya, jutek gitu. Padahal kerjanya bagus. Tapi karena kesannya jutek, si penilai itu cenderung memberi nilai rendah. Ya itulah yang disebut jebakan halo effect. Gitu ya. Ada lagi distorsi yang lain, ada banyak sebenarnya. Yang cukup populer adalah kecenderungan menengah. Central tendensi istilahnya. Central tendensi. Jadi gini, semua anak buah dia itu dikasih nilainya C semua. C semua. Anak buahnya 10 C semua. Yang tadi saya bilang ada juga yang B semua. Kalau nggak B, C semua. Sehingga kita juga bingung. Kalau saya balik tanya, jadi Pak, yang mau Bapak kader siapa? Bingung kan ya? Lah, orangnya sama semua, C. Benar nggak? Kan kalau yang mau dikader itu yang bagus dong, yang nilainya A atau B, betul nggak? Nah, kita nggak bisa ngelihat diferensiasi si A, si B, si C itu nggak tahu nilainya sama semua. Kalau pakai angkanya 70 semua gitu. Pukul rata gitu ya. Ya katanya supaya adil. Bukan gitu dong caranya. Ya. Dalam sistem penilaian itu jangan pakai nilai moral seperti itu. nggak bisa gitu. Ya. Nah, itu yang disebut central tendensi, itu distorsi yang kedua. Ada juga distorsi yang lain ya. Distorsi yang lain itu yang juga cukup populer. Itu efek resensi. Efek resensi. Pernah dengar efek resensi? Efek resensi itu begini. Kan kalau penilaian itu kan selama setahun ya. Januari sampai Desember kita menilai kan, dinilainya pada saat bulan Desember atau bulan Januari. Tapi maksudnya kita tuh mau menilai orang itu selama setahun, betul nggak? Tapi anak buah kita tuh pada pinter-pinter. Jadi pada saat bulan penilaian, nah kalau menilai misalnya bulan Januari itu ngadadak semua tuh balalager tuh. Ya, semuanya itu duduk manis, ya.
sangat perhatian sama atasan, malah ada yang bawa bingkisan segala macam. Ya, kerjanya disiplin. Wah, pokoknya mah orang sudah bilang mah kayung-yun lah, ya, sangat terpuji begitu ya. Dan itu semua kelakuannya sama pada saat bulan penilaian. Pinter. Sehingga kemudian kesan dari yang ada di pikiran atasan itu, dia selalu terpesona dengan yang terakhir. Gitu ya. Dia tidak melihat misalnya 11 bulan sebelumnya. Dia cuma melihat bulan terakhir. Bisa menyesatkan nggak? Bisa menyesatkan. Makanya harus ada interim review tiap 3 bulan, betul nggak? Ya, ibarat gini, orang sekolah kan sebenarnya juga kan kemarin-kemarin tuh dinilai tidak adil, pemerintah itu menentukan kelulusan siswa hanya pakai 2 hari ujian nasional. Sementara dia itu selama 3 tahun sekolah itu kok nilainya nggak diperhatikan, dianggap nggak ada arti. Kan ngaco juga gitu. Ya, kok nasib siswa lulus nggak lulusnya ditentukan oleh 2 hari atau 3 hari ujian nasional. Gitu. Nah, menurut saya juga kadang-kadang ya para pakar pendidik juga nggak bisa salah memaknai. Gitu. Ya, pentingnya bahwa jangan cuma menilai di akhir. Kita juga harus melihat selama proses periode penilaian. Bisa juga sebaliknya kan, kalau di bulan penilaian itu misalnya ada yang dinilai sikapnya kurang baik, ada bolos, dinilainya jelek. Padahal 11 bulan atau 10 bulan sebelumnya itu orangnya baik gitu. Nah, itu yang disebut efek resensi. Terus yang lain ada lagi yang disebut distorsi karena orang terpengaruh oleh tujuan penilaian buat apa. Kalau tujuan penilaian itu untuk naikin gaji, itu cenderung oleh seorang penilai atau atasan itu dibagus-bagusin nilainya semua. Sehingga semua layak naik gajinya ada gede gitu. Ya kan? Atau kalau misalnya ini penilaiannya tujuannya untuk mengirim orang ikut pelatihan, agak dikurang-kurangin tuh. Supaya orang itu dinilai perlu ikut pelatihan. Itu pun juga menyesatkan sebenarnya. Nah, saya perlu cerita ini yang kebetulan dipicu oleh pertanyaan Mbak Haribah tadi. Ya. Hati-hati loh, di dalam menilai itu ada jebakan. Ya, ada yang disebut error ya, error di dalam sistem penilaian. Gitu. Jadi dikaitkan dengan yang tadi Mbak Haribah sampaikan itu, kita harus melengkapi penilaian yang berlangsung sekarang itu dengan beberapa alat tambahan barangkali atau data tambahan. Ya. Biasanya yang paling banyak dipakai itu, dan mungkin hampir semua perusahaan-perusahaannya, apalagi kalau udah menyangkut pembagian budget bonus ya, budget bonus, budget insentif, gitu. Mereka sebagian besar menggunakan metode distribusi paksaan, metode ranking dan distribusi paksaan. Jadi boleh aja pakai KPI itu juga nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi nanti pada akhirnya Anda harus memutuskan, ya. Coba bikin ranking dan kemudian bikin distribusi paksaan. Yang tadi itu, Mbak Haribah punya anak buah 10, mau nggak mau pokoknya Mbak Haribah harus tentukan siapa orangnya yang masuk rata-rata. 6 orang. Ya. Terus 2 orang yang di atas rata-rata dan 2 orang yang di bawah rata-rata. Dipaksa kan? Dipaksa, mau nggak mau. Ya, dia harus memutuskan. Ya. Harus tegas. Demikian. Kurang lebih kalau analisa dan solusinya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak Fahmi, Pak Dwi, atau Maha. Mungkin tergelitik nih dari barusan. Silakan Pak Fahmi, silakan. Mohon tanya Pak. Yang mohon maaf, slide pertama tadi Pak, yang dijelaskan mengenai slide yang kedua. Ya, slide yang pertama awal Bapak jelaskan di awal tadi Pak. Oke ya, coba. Yang ini? Ya, itu kan ada nomor 2 itu pelaksanaan penilaian di kinerja dipantau sesuai panduan ya Pak. Itu panduan, betul. Apa penjelasannya? Maksudnya dipantau sesuai panduan itu apakah dari
waktunya ya Pak, timeline-nya atau bagaimana Pak? Dan yang kedua ini hasil kompilasi dianalisis ya Pak. Tadi analisis sesuai kebutuhan organisasi ini maksudnya apakah ini ya Pak, apa namanya? Tadi yang ada kaitannya dengan slide yang apa namanya itu yang ada average itu. Nah, yang ini ya? Ya. Itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini Pak, kalau ada gap dari hasil penilaian itu, kemudian atasannya tidak ada memberikan feedback, kalau dari hasil penilaian atasan tadi ya Pak, itu kan ada gap-nya, tapi atasan itu tidak ada feedback-nya dari penilaian itu, apakah HRD ini menindaklanjuti langsung atau bagaimana Pak? Baik Pak, makasih pertanyaannya bagus Pak Fahmi. Nah, mengenai yang step nomor 2 ini Pak Fahmi ya, pelaksanaan penilaian kinerja dipantau sesuai panduan. Jadi dari HRD itu, ya tim HRD, memfasilitasi proses ini Pak. Ini bisa pekerjaannya sebulan penuh Pak ini, memproses ini tuh. Ya, bisa paling cepat 2 minggu dan bisa sampai 1 bulan gitu ya. Apalagi kalau jumlah orangnya banyak banget dan lokasinya kita berjauhan gitu misalnya. Kebetulan seperti di tempat kami itu ada beberapa lokasi yang memang berjauhan ya. Jadi kadang juga perlu waktu, kadang kita mesti ke sana untuk memberikan sosialisasi ya, kemudian ada konsultasi gitu ya. Kadang-kadang mereka juga ada kebingungan-kebingungan tertentu ya, sehingga kita harus memberi arahan. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Fahmi itu dipantaunya bagaimana? Ya salah satunya timeline ya, memang mereka harus tepat waktu ya. Dan juga harus isinya lengkap sesuai yang dibutuhkan. Ya. Yang misalnya saya ambil contoh, misalnya mereka diberi kesempatan menilai bawahan, kemudian mendistribusikan budget untuk kenaikan. Kadang sering terjadi mereka itu ada yang over budget gitu Pak, over budget. Budget 3%, 4%, misalnya ada yang sampai 5% melampaui ini. Nah, artinya kan itu harus dirapihkan Pak, dikembalikan lagi dan diminta mereka untuk memperbaiki. Ya. Kalaupun mereka misalnya tetap memang pengen harus demikian karena punya argumentasi yang kuat ya, tentu bukan kewenangan HRD, ya tentu kewenangan direksi. Ya kalau direksi mengizinkan boleh saja, tapi kalau enggak ya mereka harus sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. Itu satu contoh Pak. Jadi yang penting mereka melakukan proses hasil itu, penilaian itu sesuai SOP-nya Pak. Kemudian sesuai dengan timeline dan spek, ya, syarat dan ketentuannya. Kalau enggak, nanti tim HRD tidak bisa memfollow up. Karena mungkin itu penilaian dibalikin lagi, Pak. Harus diperbaiki. Kan daripada bolak-balik itu kan mendingan memang on progress juga kita mengikuti, paling tidak mencari tahu, misalnya sudah sampai mana, ada kesulitan apa. Kemudian yang nomor 4 ini, hasil kompilasi dianalisis sesuai kebutuhan organisasi. Ya, kalau seperti misalnya kita punya timeline, misalnya dalam waktu seminggu harus sudah masuk, kemudian spek daripada penilaian itu sudah sesuai, budgetnya udah cukup, ya berarti sudah sesuai. Kalau bicara sesuai kebutuhan organisasi, itu nanti bisa dikembangkan juga ke banyak aspek. Bukan hanya sekedar misalnya mau naikin gaji, ya, tapi bisa juga kepada program pelatihan. Misalnya. Di situ ternyata ada catatan-catatan si A, si B, si C itu diharuskan mengikuti bidang pelatihan tertentu. Ya, itu kan akan menjadi juga satu dasar bagi perusahaan untuk menyusun kalender pelatihan atau setidaknya memprofilkan kebutuhan pelatihan, gitu, misalnya. Ya. Jadi kurang lebih itu. Ya. Pak Fahmi, mohon konfirmasi, ada yang terlewat nggak yang tadi disampaikan? Mungkin ada lagi. Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Silakan. Silakan, Maha. Oke.
Pak, itu kan tadi ada dari kemarin ya, itu bahas tentang yang dari perencanaan sampai sekarang kan, di step ke berapa sekarang ini ya? Keempat ya. Nah, kalau sepanjang perjalanan Bapak, itu sepanjang yang Bapak alami itu, untuk SOP yang diterapkan di perusahaan itu, Pak, dari tahap 1 sampai 4 ini, kira-kira di bagian mana yang sering miss-miss gitu ya, Pak? Maksudnya, yang nggak lengkap lah, atau nggak yang tertinggal gitu, di bagian mananya, Pak, ya? Dari performance management ini. Masing-masing selalu ada di setiap step. Tapi yang paling dari awal harus benar dulu. Itu step performance plan dulu. Oke. Gimana Pak, bisa cerita nggak lebih lanjutnya? Misalnya KPI-nya itu disebutkan di situ sebagai KPI yang mau dinilai. Gitu. Tapi alat ukurnya belum punya misalnya. Saya ambil contoh gini, marketing itu punya KPI tingkat kepuasan pelanggan. Misal ya, saya balik nanya, Anda sudah punya data nggak kepuasan pelanggan? Berapa? Anda ngukurnya lewat mana? Kalau dia nggak punya data, nggak punya alat untuk memantau kepuasan pelanggan, terus Anda mau menilainya caranya bagaimana? Pakai kira-kira atau di terawang atau bagaimana? Jadi ada sesuatu yang sebenarnya sepertinya ideal, bagus, tetapi kita ini belum bisa memakainya. Ya kan? Masih mending Gojek kan? Atau Grab. Anda kalau udah pesan ada bintang ya. Bintang berapa? Masih mending. Sekarang pertanyaannya, bisnis kita udah kayak gitu nggak? Belum. Ada beberapa belum. Iya kan? Alfa, Indomaret masih mending. Anda bayar di kasir, suruh pijit. Puas tidak puas. Betul? Betul. Minimal sistem yang seperti itu kita udah punya belum? Kok berani-beraninya Anda pasang KPI-nya kepuasan pelanggan target 90%. Tapi Anda belum punya sistem informasinya. Jadi Anda pakai apa dong memilih itu? Pakai ilmu kira-kira, penerawangan batin atau bagaimana? Betul ya? Iya, Pak. Nah, di departemen lain pun sama. Sekarang gini, HRD punya KPI itu kepuasan karyawan 90 skornya. Tetapi seumur perusahaan itu berdiri, belum pernah ngedarin yang namanya survei kepuasan pelanggan. Terus tahunya dari mana? Iya. Patokan awalnya berarti ya, oke. Iya dong. Kalau kita secara sadar menggunakan KPI, dan itu kuantitatif, berarti kita bicara sistem pelaporan. Istilah lebih kerennya bicara yang disebut performance dashboard. Kayak kita pakai mobil kan, dashboard itu dari mulai temperatur, kecepatan, RPM, bensin, ya, terus konsumsi bensin, ya, nah, semua ada di situ. Sampai kepada posisi kita gigi berapa ada di situ. Betul nggak? Nah, kita pun menilai kinerja karyawan, kinerja sebuah departemen itu idealnya harus punya di dashboard seperti itu. Jadi kalau sudah tersedia kan gampang menilai. Apalagi sudah ada koneksitas, sistem informasi terpadu, integrasi, semua proses. Jadi si atasan itu waktu menilai tidak perlu banyak menerawang. Enggak. Anda tinggal klik, udah muncul. Mungkin hanya sekedar penafsiran akhir, kemudian approval sudah. Sangat otomatis kan. Itu yang saya bilang bahwa kalau mau lebih mudah, ini tuh harus dibantu dengan digitalisasi sistem informasi. Ya. BSC juga hampir semuanya itu harus disupport oleh sistem informasi yang terpadu. Aspek finansial, aspek customer, internal business process, sampai kepada aspek learning and growth. Itu satu contoh. Jadi jawaban saya adalah kalau ditanya yang paling sulit mana, semua punya kesulitan masing-masing. Tapi saya melihat dari awalnya dulu harus benar begitu. Kalau dari awalnya sudah ngaco, ya kan ini kalau bicara penilaian itu kan ya selalu ada dua syarat yang harus dipenuhi.
Pertama adalah validity. Kalau kita secara sadar memilih satu aspek yang mau dinilai, pertanyaannya adalah, Anda bisa menilai dengan valid tidak? Sahih atau tidak? Gitu. Betul nggak? Yeah. Kalau lebih banyak pakai ilmu kira-kira kan, jangan-jangan ya sebenarnya karyawan yang jadi korban. Atau kitanya sendiri yang jadi blunder ke diri kita. Betul nggak? Betul. Pas ditanya sama direksi, Anda menilainya gimana? Oh seperti itu, gitu kesimpulannya. Dasarnya apa? Anda bisa jelasin nggak? Kalau kita nggak punya basis fakta dan data, konyol kan namanya. Iya. Nah, jadi dari awal harus benar dulu. Pertama sahih, harus valid. Yang kedua harus reliable. Reliable itu istilah lainnya konsisten. Gitu. Ya, seperti yang kita tahu, yang namanya penilaian subjektif itu banyak yang tidak konsisten. Ya, yang tadi saya bilang bahwa banyak yang disebut distorsi penilaian itu apa? Dari mulai halo efek, sentral tendensi, ya, kemudian aspek resensi, banyak lah. Ya. Yang lain juga masalah teknis banyak. Gimana? Kalau di perusahaan yang di garment itu sudah yang tempat Bapak bekerja ya, sudah menerapkan yang berbasis SI itu enggak, sistem informasi untuk performance manajemennya? Ada, tapi belum full digital. Oh, kendalanya kenapa nggak full gitu, Pak? Karena ya ada masalah gini loh. Kalau kita mau full sistem informasi, kita harus siap dengan transparansi. Ya. Sekarang gini, menurut Maha, apakah semua perusahaan udah full transparan? Belum sebenarnya sih. Nah, kalau masih ada sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu, berarti kita belum bisa dong dibuka semua. Iya. Ya nggak? Ya. Apalagi misalnya masih ada yang mau main-main soal laporan keuangan, laporan pajak, ada beberapa yang disebut confidential area. Gitu. Ya, kalau banyak spot-spot yang masih confidential itu, pertanyaan saya bisa diintegrasikan? Enggak bisa. Belum bisa. Dibuka rahasia dapurnya. Nah iyalah. Nggak, kadang-kadang yang kayak gini-gini kan, ya ini pertanyaan bagus menurut saya gitu, karena bagi orang-orang yang cuma baru baca teori itu nggak kepikir gitu, di lapangan itu juga nggak seindah buku teori gitu. Ya udah aplikasi di lapangan itu, owner juga punya pertimbangan tertentu. Bahkan seperti sistem penggajian itu ya, dan fasilitas itu ya. Untuk banyak tuh perusahaan, termasuk perusahaan yang udah go public sekalipun, ya ada yang belum dibuka. Misalnya tentang job grade saja kan angkanya berapa, mungkin yang dibuka cuma level menengah ke bawah. Menengah atasnya nggak dibuka. Sekelas BCA saja ya, struktur skala upahnya yang muncul di PKB cuma sampai level kepala cabang. Kepala cabang utama ke atas sampai direksi itu nggak muncul, itu hanya ada dalam dokumen direksi. Ya, tidak dibuka gitu kepada khalayak, tidak. Nah, artinya kan saya itu belum begitu percaya ada perusahaan yang 100% transparan. Ya, tetapi kalau lebih banyak wilayah gelapnya juga mau menilai juga bingung kan? Iya, nggak komplit. Ya, betul. Mau nggak mau kan kita harus bergerak menuju kepada, ya kalau sekarang transparansinya baru 50%, ya besok-besok dinaikin 60, 70. Ini kan menyangkut ini loh yang disebut good governance itu. Iya. Good governance, tata kelola yang baik. Gitu. Salah satunya kan adalah transparansi. Iya. Yang kedua akuntabilitas, gitu ya. Yang ketiga adalah compliance, kan itu adalah prinsip-prinsip dalam good governance. Jadi kita mau ideal itu bisa sesuai dengan konsep dan teori itu butuh infrastruktur, baik infrastruktur yang sifatnya hard maupun soft. Seperti yang ini kita lagi diskusikan itu kan menyangkut infrastruktur sebenarnya. Iya nggak? Iya. Ya siap nggak infrastruktur? Termasuk juga mengenai value-nya, ya kesiapan orang-orangnya. Ya, Pak.
Kadang-kadang penilaian yang udah ada angka pun di tingkat endingnya di redaksi itu bisa dirubah lagi. Ya, yang jelek dibagusin dikit, yang bagus dijelekin dikit bisa terjadi. Politis ada. Nggak mungkin steril dari politis. Atau ada pertimbangan lain ya, pertimbangan lain. Bisa terjadi seperti itu. Jadi tidak gini, kalau Anda berharap bahwa sistem penilaian itu sangat matematis, keliru. Iya, soalnya kan banyak yang di riset-riset itu banyak yang matematis ya, Mbak. Yang banyak prakteknya di lapangan, apalagi keputusan-keputusan politik. Ya. Lebih banyak kalkulasi kepentingan. Dan kalau bicara kalkulasi kepentingan kan pasti tidak matematis sebenarnya. Iya kan? Iya, Pak. Dan antara waktu bisa beda prioritas. Antara waktu. Gitu. Ya, tapi tidak berarti bahwa kemudian apa yang kita pelajari nggak ada gunanya. Tetap dong ada gunanya, karena kan kita ingin menciptakan yang lebih baik. Tapi kan untuk menjadi lebih baik itu kan tidak bisa seketika, perlu waktu. Ya, harus merubah mindset orang, merubah instrumen pendukungnya, dari policy sistem, prosedur, sampai kepada budaya. Budaya organisasinya juga mesti disesuaikan. Iya. Ya. Iya, makasih Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan yang lain, boleh. Yang belum tanya siapa nih? Pak Dwi belum? Mau sharing Pak Dwi? Pak Sukmo ya nggak ikut ya hari ini. Nah, kalau belum ada, ini saya mau sharing yang berikutnya. Ada contoh prosedur ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ini saya tampilkan supaya lebih aplikatif ya. Contoh prosedur dan formulir penilaian kinerja. Ya. Jadi ini memang sebaiknya kita bikin yang kayak gini dulu gitu. Karena pada saat kita mau mengumpulkan para manajer untuk melakukan penilaian kinerja itu kan, kalau nggak ada guidance-nya juga bengong mau ngobrolin apa. Gitu. Nanti cuman kasih formulir aja, tapi prosedurnya nggak ada, mereka sendiri juga bingung ya. Bisa saja kemudian hasilnya mesti dibalik-balikin lagi. Jadi kerja 2 kali gitu ya. Nah, inilah kurang lebih prosedur penilaian kinerja ya. Pertama kita mulai dengan tujuan. Prosedur ini menjelaskan proses penilaian kinerja karyawan kontrak. Nah, ini spesifik untuk yang kontrak gitu ya. Ya kalau berlaku umum untuk semua karyawannya dibuang aja kata-kata kontrak gitu ya. Cuma ini kebetulan ini spesifik untuk karyawan yang kontrak. Ruang lingkup. Ya. Prosedur ini dimulai dari penarikan data kontrak habis, penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajer, baik manajer departemen ataupun kepala bagiannya, sampai dengan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Ini ruang lingkupnya itu ya. Dari mulai ini, ini karyawan ini akan habis misalnya bulan depan. Ya. Nah, kemudian dilakukan penilaian oleh atasannya sampai kepada what next ya, yang akan dilakukan terhadap karyawan itu. Uraian umumnya seperti ini. Ya, poin 31. Berdasarkan formulir penilaian karyawan, ada beberapa jenis tindakan kekaryawanan yang dapat terjadi. Ya, jadi ini khusus untuk kontrak. Pertama, bisa revisi kontrak, bisa perpanjangan kontrak, bisa pengangkatan karyawan tetap, bisa putus kontrak permanen, bisa juga putus kontrak tentatif. Macam-macam ini istilahnya, putus kontrak tentatif. Jadi tentatif itu begini, ya putus dulu, tapi nanti apakah bulan depan misalnya atau 2 bulan lagi boleh gabung lagi, maksudnya begitu ya. Kalau yang D itu memang benar-benar dilepas lagi, mungkin karena nilai kinerjanya tidak bagus, attitude-nya nggak bagus gitu ya. Kemudian poin 32, berkas lamaran terdiri dari, jadi ini ya syarat administratif ya 32 ini. Surat lamaran, CV, KTP, dan sebagainya. Ini untuk proses ini karena larinya kepada pembuatan kontrak gitu ya.
Nah, sekarang ini ada definisi, ya, definisi. Revisi kontrak, perpanjangan kontrak adalah kontrak yang direvisi, di mana terjadi perubahan tanggal periode kontrak, tetapi tanggal masuk karyawan tidak berubah. Putus kontrak permanen adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan hasil penilaian kinerja. Ya biasanya bisa karena memang nggak bagus hasil penilaiannya, atau memang pekerjaannya itu udah selesai, nggak diperlukan lagi. Gitu. Putus kontrak tentatif adalah pemutusan hubungan kerja yang bersifat sementara dikarenakan masa kontrak yang sudah habis 3 tahun, ya. Dan karyawan dapat masuk kembali baik setelah menjalani masa cut off atau tidak menjalani cut off dengan mengikuti syarat yang berlaku. Ya, ada jeda dulu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, form penilaian karyawan kontrak adalah dokumen yang berisi aspek-aspek penilaian kinerja karyawan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya, poin 45, form perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah surat perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh calon karyawan dan oleh wakil perusahaan. Masuk ke halaman berikutnya, isi prosedur. Nah, jadi ini ada beberapa pelaku, ya, atau pemilik proses, ya, di dalam prosedur ini. Yang pertama adalah ada yang namanya administrasi rekrutmen. Jadi yang dilakukan oleh staf administrasi rekrutmen itu dia menarik laporan habis kontrak dari program. Jadi dari program payroll atau dalam database itu dia narik data siapa saja yang akan habis kontrak, misalnya pada bulan depan misalnya. Kemudian memeriksa kontrak yang akan jatuh tempo, ya, untuk periode 2 bulan ke depan. Ya. Jadi ini memang malah sampai 2 bulan ke depan diceknya itu. Ya. Kemudian merekap data karyawan yang akan jatuh tempo kontraknya siapa saja, ya, dan bisa di grouping berdasarkan departemen. Menyiapkan dan menyerahkan form penilaian karyawan kontrak kepada manajer departemen atau kepala bagiannya. Ya. Jadi ini kita fasilitasi nih. Ya, ini udah disiapin, Anda tinggal isi. Bisa juga berbentuk soft copy. Jadi dia tinggal buka filenya, dia masukin penilaiannya begitu. Nanti sudah lengkap dia kirim balik, gitu ya. Kemudian manajer departemen juga ikut sebagai pemilik proses. Menerima form penilaian karyawan kontrak, ini kodenya, ya, kode formulirnya, dari administrasi rekrutmen. Mengisi dan menandatangani form penilaian karyawan kontrak. Kemudian menginformasikan hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Nah ini, tadi saya lupa, Pak Fahmi juga nanya feedback gitu ya. Ya kalau nggak ada feedback, nggak ada perbaikan, Pak. Justru itu bagian penting. Jadi memang penilaian ini kan tidak boleh satu arah. Harus ada dialog. Kan di sini juga ada di 57. Setidaknya menginformasikan hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan. Diberi feedback. Ya, ini kan bisa dikembangkan lebih jauh ya. Sesuai yang kemarin itu mengenai monitoring dan tindak lanjut. Menyerahkan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrutmen. Jadi ini poin 57 itu adalah kita memberi feedback seperti itu. Jadi tidak dinilai diam-diam terus orangnya sendiri nggak tahu saya itu baik nggak sih, bagusnya apa, kurangnya apa, gitu ya. Nah kemudian masuk lagi ke administrasi rekrutmen. Dia menerima form penilaian karyawan kontrak dari manajer atau kepala departemen. Kemudian menyerahkan form penilaian karyawan kontrak kepada manajer HRD. Jadi ini saya tuh hampir tiap hari didatengin formulir kayak gini. Nah terus manajer HRD melakukan apa? Ya? Mereview form penilaian karyawan kontrak. Jika misalnya indeks penilaian di bawah 3, ini melakukan konfirmasi kembali kepada manajer. Loh kenapa di bawah 3? Ya, itu kan di apa ya? Di bawah standar gitu ya. Benar kayak gini gitu ya. Takut-takut ada kesalahan. Ya. Indeks penilaian di atas 3. Ya kalau ini berarti kan sudah oke kalau di atas 3. Ya. Menandatangani dan menyerahkan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrutmen. Ya. Kemudian administrasi rekrutmen berdasarkan form penilaian karyawan kontrak, jika tindakan kekaryawan yang diambil misalnya revisi kontrak, maka kemudian membuat form revisi. Nah ini formulirnya. Kemudian form PKWT. Ya. Ini kalau revisi kontrak. Kalau perpanjangan kontrak, membuat form PKWT. Ini form ini yang dipakai. Kemudian kalau pengangkatan karyawan tetap, ya, ini harus lihat prosedur pengangkatan karyawan tetap. Ini kode prosedurnya. Ya. Jadi ini bisa
terkait ke sana kemari linknya itu prosedur nomor sekian, formulir nomor sekian gitu ya. Nah, kemudian kalau putus kontrak permanen, menyerahkan form penilaian tadi, kopinya itu dengan kode sekian kepada recruitment officer. Ya. Lihat prosedur putus kontrak, jadi lari kepada prosedur yang lain. Ya. Kemudian menyerahkan form penilaian karyawan kontrak asli ke kepala biro payroll ya, untuk diselesaikan administrasinya. Ya. Hak dan kewajibannya dihitung, ya bayar, selesai. Kemudian ada lagi putus kontrak tentatif, ya, yang cut off sementara nanti boleh masuk lagi. Gitu. Mengarsip sementara form penilaian karyawan kontrak. Itu lihat prosedur putus kontrak. Kemudian menginformasikan jadwal penandatanganan kontrak kepada karyawan. Jadi kalau ada yang direvisi, diperpanjang, maka disusun kapan mereka harus datang untuk tanda tangan kontrak. Kemudian berikutnya menyerahkan form revisi ya, untuk revisi kontrak. Form penilaian karyawan kontrak dan form PKWT kepada karyawan. Nah, terus karyawan sendiri ya, apa keterlibatannya? Pertama, menerima informasi jadwal penandatangan kontrak dari administrasi rekrutmen. Kemudian menerima form revisi bila ada. Ya. Form PKWT dan form penilaian karyawan kontrak dari administrasi rekrutmen. Kemudian dia menandatangani form PKWT-nya. Perjanjian kerja waktu tertentunya. Menyerahkan form PKWT dan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrutmen. Meminta approval form revisi bila ada kepada manajernya. Menyerahkan kembali form revisi kepada administrasi rekrutmen. Dia masuk lagi ke administrasi rekrutmen melakukan apa? Dia menerima form PKWT, form penilaian karyawan kontrak dan form revisi bila ada. Menyerahkan dan meminta approval form PKWT dengan melampirkan form penilaian karyawan kontrak revisi kepada manajer. Nah, manajer HRD memverifikasi dan menandatangani form PKWT, menyerahkan form PKWT dan lampirannya ya, kepada administrasi rekrutmen. Nah, jadi balik lagi ke administrasi rekrutmen, mengcopy dan mengarsip, menyerahkan form PKWT dan lampirannya kepada biro payroll. Ya, nanti di biro payroll sendiri akan menerima dan memverifikasi form PKWT dan lampirannya. Jadi ini ada check and recheck gitu ya. Terima verifikasi dulu sebelum eksekusi. Menginput transaksi kontrak, ya ini di sini ada instruksi kerjanya nomor sekian kodenya, ya. Kemudian mengarsip form PKWT dan lampirannya, ya. Jadi dalam file karyawan masing-masing. Nah, prosedur dan dokumen terkait adalah nomor sekian, ya, nomornya dan apa judul daripada prosedur dan formulirnya. Ya. Nah, contoh formulirnya itu seperti ini, contohnya. Coba Anda perhatikan, ini misalnya masih kombinasi antara judgment dan ada objektif. Nama calon karyawan, dan seterusnya. Aspek yang dinilai. Nah, ini kalau dia selama kontrak 2 tahun misalnya, ya, berarti kan 24 bulan. Jadi ini kolom pertama itu 6 bulan pertama. Ya, jadi ini dipecah satu semester. Gitu. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Pengetahuan yang dinilai kecakapan kerja, kemampuan analisa terhadap masalah kerja, pelaksanaan prosedur kerja, jadi knowledge-nya ya, aspek keterampilan atau skill, perencanaan kerja, pengambilan keputusan, pengambilan tanggung jawab penyelesaian masalah, komunikasi antar pribadi dan kepemimpinan, aspek sikap dan mental, kepatuhan pada aturan, kepatuhan pada perintah, etika dan sopan santun, kerapihan penampilan, pemberian teladan, pelayanan di dalam dan antar departemen. Dan di sini ada bobot ya, bobotnya ini. Ya. Ini nilai, ini ada bobotnya. Aspek hasil pekerjaan dari segi kuantitas, kualitas, kemudian fokus terhadap pencapaian hasil pekerjaan, kemampuan memberikan usulan peningkatan kinerja. Aspek lain-lain, ketepatan jam masuk kerja dan tingkat kehadiran kerja di luar cuti. Ya. Nanti ada indeksnya di sini, ada angka-angkanya dihitung. Ini dengan Excel dia bisa ngitung sendiri sebenarnya. Ini pakai Excel ini. Ini catatan khusus untuk aspek lain-lain. Jadi yang ini nih, aspek lain-lain ini ada definisinya. Jadi skala penilaiannya itu begini. Ya, misalnya mengenai ketepatan jam masuk kerja dan tingkat kehadiran. 4 itu kalau 80-94%.
5 itu kalau di atas 95%. Ya, dikasih nilainya 5 gitu. Poinnya 5. 4 itu 80 sampai 94. Ya. Jadi ini cukup objektif dan kuantitatif. Dan ini ada datanya di dalam fasilitas program payroll, itu bisa di-print out itu pas data-data tentang ini. Ya, berapa persen sih? Ya, jadi cukup objektif. Nggak pakai kira-kira gitu, karena udah disediain itu angka-angka. Kemudian tadi yang namanya skala penilaian itu ada skala 5 ya. Baik sekali, 5, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali. Kemudian bobot item lah. Bobot itu yang ini nih. Nah, ini bobotnya. Ada 4, ada 3. 4 penting sekali, 3 penting, 2 cukup penting, 1 kurang penting. Ya, 1 sih nggak ada ya. Walaupun ada, ya 3 sama 4 ini. Nanti kemudian keputusannya apa? Ada 3 opsi. Dapat, tidak dapat, revisi, atau perpanjang, atau diangkat sebagai karyawan tetap. Ya, kalau nggak dapat ya berarti memang lepas, tidak dilanjutkan. Ya. Nah, ini diisi. Ini adalah penilainya, penilai 1, ini penilai 2. Jadi ini harus kompakan nih, penilai langsung dan orang di atasnya harus kompakan. Ya, karena dua-duanya ikut tanda tangan. Ini masuk ke HRD. Ya, ini contoh. Nah, ini yang agak klasik gitu ya. Kalau yang ini sih rada lumayan gitu ya. Karena juga ditopang oleh data-data gitu ya. Yang lainnya mungkin ada judgement-nya juga, ada juga mereka kalau punya data ya bisa dipakai supaya tidak terlalu kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin lebih banyak judgement ini ya. Dan ini tidak banyak, cuma kedisiplinan, kuantitas hasil kerja. Yang tadi juga ditampilkan di slide ya. Penilai 1, penilai 2 ini ya. Jadi di sini ada uraian nih. Kedisiplinan itu kepatuhan pada sistem dan prosedur, instruksi kerja, peraturan perusahaan, perintah atasan, dan disiplin waktu. Jadi ada di sini definisinya. Ya. Supaya tidak salah menafsirkan. Kesimpulan, baik sekali dan seterusnya. Diusulkan untuk apa? Mungkin pelatihan, coaching. Diusulkan untuk konseling. Nah, ini coaching-konselingnya muncul nih, ya, 2 dan 3 di sini. Coaching konseling. Kemudian diusulkan untuk apa juga, mungkin promosi, mungkin dipindahkan, atau mungkin di PHK. Jadi ada juga diusulkan diberi surat peringatan ya, kalau memang ada pelanggaran. Nah, ini diolah di HR nih, hasil pengolahannya. Itu yang tadi saya cerita bahwa kita ketemu karakteristik norma kelompok ya. Kelompok penilai pemurah, kelompok penilai pelit, dan kelompok penilai moderat, itu tengah-tengah. Sehingga setidaknya ketemu 3 norma, gitu ya. Sehingga kita harus menyesuaikan ini. Nah, penilai 1, penilai 2. Kemudian yang lain, ya ini kayaknya mirip sih sebenarnya, sama ya. Sama kok bisa ada 2. Nah, itu contoh prosedur dan formulirnya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kira-kira bisa dipakai nggak contoh itu? Atau prosedurnya? Silakan, masih ada waktu untuk diskusi. Ya. Ini saya ada contoh satu untuk kalau ada kebutuhan untuk penilaian upah spesifik gitu ya. Contoh form.
Nah ini, kalau ini sangat ditunggu-tunggu ini di awal tahun. Form penilaian prestasi dan kondisi kerja. Ya. Misalnya nih periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Jadi ini tuh kaitan dengan usulan kenaikan upah atau merit increase ya, merit increase. Kenaikan upah karena prestasi ya. Skala nilainya itu 1 sampai 5. Jadi 1 sama dengan kurang, 5 itu baik sekali. Ini departemen apa, bagian apa. Jadi ini tidak satu orang satu formulir, ini bisa satu bagian misalnya atau satu tim itu satu formulir ya. Satu blanko. Jadi di sini contohnya misalnya ada 10, buat 10 karyawan nih. Ya. Nick-nya berapa, nama karyawannya siapa. Di sini faktor yang dinilai ada 6. Ya. Kehadiran kerja, kedisiplinan waktu, kepatuhan pada aturan, produktivitas, kualitas hasil kerja, kepemimpinan, dan atau kerjasama tim. Ini contoh aja misalnya, ada nama karyawan Nick 00XX, nama karyawannya contoh saja. Misalnya kehadiran kerjanya 4. 4 itu berarti kan ya baik lah, ya di bawah 5. Kedisiplinan waktu 5, baik sekali berarti ya. Kepatuhan pada aturan 4, ya. Produktivitas 4, kualitas hasil kerja 5, kepemimpinan dan atau kerjasama tim 4. Ya. Total nilai 26. Indeksnya total nilai dibagi 6. Jadi ketemu ya IPK-nya lah 4,33. Usul naik upah berapa rupiah? Nah, dikasih usul misalnya 180.000. Ya. Tapi nanti angka ini tuh sebenarnya ya. Nah, tergantung budget yang ada di sini. Budgetnya untuk misalnya 10 orang ini berapa sih? Nanti kan harus bisa ada korelasi gitu antara nilai dengan yang diusulkan. Jadi jangan sampai nilainya jelek, tapi kok diusulkannya naiknya paling gede, itu kan jadi aneh juga. Ya. Orang yang nilainya kinerjanya nggak bagus, tapi kok diusulin ditambah upahnya paling gede, itu kan berarti terjadi satu error ya, satu kesalahan. Nah, jumlah sesuai budget berapa? Jadi ini angka yang ada di sini dengan yang ada di sini itu harus sama, jangan lebih yang di sini. Kalau lebih kan berarti ya harus dikoreksi ya, atau memerlukan approval dari direksi. Ya, kenapa misalnya dia minta lebih? Ya. Nah, ini ada penilainya, ada atasan langsung, atasan tidak langsung, ya, dan manajer HR. Ini nanti yang akan dieksekusi di dalam perubahan upah itu oleh payroll itu adalah data ini. Ya, data ini. Ini masuk ke HRD nanti juga dieksekusi oleh payroll. Ya. Ini contoh. Kalau ada kebutuhan spesifik. Ya. Gimana, Pak? Boleh di-share ini, Pak. Saya lihat di grup kita. Kalau saya udah kirim belum ya? Pak Abi ini saya udah kirim belum? Belum ya? Nanti saya kirim ya. Boleh nanti saya kirim. Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau dimodif aja, Pak. Sesuaikan aja. Ya. Tapi kurang lebih itulah. Supaya jangan kemudian mengusulkan naik gaji itu nggak jelas dasarnya apa. Ya. Bila perlu sebenarnya juga bisa aja dipaksa juga dibikin urut ranking juga. Urut ranking. Jadi kalau pakai Excel kan bisa di-sort, Pak. Jadi yang indeks prestasinya paling tinggi berarti ada di atas, kan gitu ya. Urut sesuai dengan nilai IPK-nya masing-masing gitu. Jadi diurut ranking dari tertinggi sampai terendah kan bisa. Nanti dibikin grouping yang tadi itu distribusi paksaan, Pak. Ya. Boleh di atas rata-rata 20%, rata-rata 60%, dan di bawah rata-rata 20%. Ya. Silakan, Pak. Ibu, rekan-rekan, ada yang mau diskusi yang lain? Silakan. Pak, kalau tadi misalnya nilainya yang terakhir ini, Pak, form tadi yang penilaian terakhir ini, ya. Diberi definisi nggak, Pak? Kalau misalnya 5 itu seperti apa? Kalau 4 itu seperti apa? Gitu. Ada standarnya gitu. Jadi kita menentukannya, oh ini 55, oh ini 4, oh ini 3 gitu. Gitu, Pak. Oh, bisa. Bisa itu dikembangkan. Jadi ada indikator ya. Ada indikator. Ya tinggal sama Mbak Haripa ditambahkan ada keterangan mengenai definisi skala ya.
definisi skala. Jadi 5 baik sekali itu kalau misalnya produktivitasnya kalau bagaimana misalnya mencapai target 100% gitu misalnya. 4 berarti baik kalau hanya mencapai 80%. Itu boleh di breakdown itu. Jadi akan menjadi lampiran nanti di belakang gitu. Untuk membantu penilai juga saya kira itu bagus ya. Supaya jangan terlalu pakai sistem kira-kira. Ya, Pak, terima kasih. Kalau dibuatkan definisinya kan bisa membantu penilai juga. Oh, berarti begini. Berarti mau nggak mau kan dia harus melihat data ya. Harus melihat data. Orang ini sebenarnya atau kelompok ini pencapaiannya seperti apa. Oke, saya kira bagus. Jadi bisa dikembangkan lagi ya. Silakan, ada yang lain? Boleh. Kayaknya di tempat Anda juga lagi melakukan penilaian sekarang nih, dugaan saya nih. Atau lagi ngitung-ngitung budgetnya dulu gitu ya. Apakah bisa kan? Atau cuma pukul rata aja dulu deh. Misalnya ya. Yang kalau di tempat saya 3 bulan sekali, Pak. Oh, 3 bulan sekali penilaiannya. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk kenaikannya setahun sekali atau gimana? Enggak, kita enggak berdasarkan PA kalau untuk kenaikan gaji gitu. Jadi punya rate sendiri, minimal ya UMP gitu. Jadi punya rate sendiri, ada kenaikan berkalanya kayak gitu sih. Ya. Ya memang kan kalau kita bicara kenaikan upah itu kan ada 2 kategori. Ada yang disebut general increase. General increase itu pokoknya naiknya rame-rame deh. Sekalipun kecil gitu ya. Misalnya upah minimum naik 100.000 semua dikasih 100.000. Atau misalnya kalau pakai persentase kenaikan upah minimum misalnya 3%, naik semua 3% misalnya begitu ya. Itu yang disebut general increase. Tapi kalau dikaitkan dengan kinerja ya, misalnya dengan menggunakan formulir yang tadi itu namanya merit increase disebutnya. Ya. Tambahan atau kenaikan upah dikaitkan dengan performance dari masing-masing. Dan memang pasti mau nggak mau diperlukan alat penilaian, yaitu performance appraisal ini. Silakan, ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Nanti formulir yang terakhir saya share ya di grup ya. Tinggal 1 kali lagi ya, besok sesi terakhir, sesi 5. Baik, saya kira rekan-rekan kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, mudah-mudahan ini karena sudah sangat mengerti, bukan karena makin demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan mendapat manfaat dan pencerahan, khususnya untuk materi yang hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, demikian tadi pembahasan tentang penilaian kinerja, dan besok kita ketemu lagi pada sesi terakhir dengan topik menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu-Ibu, Bapak-Ibu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Pak Dadan.